Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak semuanya yang soleh-solehah? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak bapak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang binatang halal dan haram. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan disimak dengan baik ya penjelasan bapak berikut ini. Binatang halal ialah binatang yang dinyatakan halal oleh Allah dan Rasul-Nya sesuai dengan syariat Islam. Jadi binatang halal itu sudah ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun ada beberapa jenis-jenis binatang halal. Yang pertama yaitu binatang ternak. Binatang ternak yaitu binatang peliharaan manusia. Nah, biasanya binatang ternak ini seperti ayam, kambing, kerbau, dan lain-lain yang dipelihara oleh manusia. Yang kedua yaitu binatang laut, yaitu semua binatang yang hidup di laut. Semua binatang yang hidup di laut sesuai dengan Quran surah Al-Maidah ayat 96. Semua binatang yang hidup di laut maka halal untuk dimakan. Yang ketiga, binatang unggas, yaitu binatang ternak kelompok burung yang dimanfaatkan dagingnya, telur, dan bulunya. Nah, jadi itu unggas seperti ayam, burung, dan bebek. Yang keempat yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, jadi satu-satunya bangkai yang diperbolehkan dalam Islam yaitu bangkai ikan dan belalang. Selain itu maka tidak diperbolehkan. Bangkai selain bangkai ikan dan belalang maka haram hukumnya. Jadi ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar. Selanjutnya, cara menyembelih binatang ada dua bagian. Yang pertama cara tradisional, yaitu menyembelih binatang menggunakan tenaga manusia dengan alat pisau dan golok. Nah, yang kedua yaitu cara modern, yaitu penyembelihan binatang dengan menggunakan mesin dengan mata pisau yang tajam dan harus memenuhi syarat penyembelihan secara syariat Islam. Biasanya ini telah melewati seleksi daripada Majelis Ulama Indonesia. Ketika Majelis Ulama Indonesia telah menyatakan halal menggunakan mesin, maka menyembelih dengan cara modern tersebut diperbolehkan. Selanjutnya, syarat menyembelih binatang. Yang pertama yaitu beragama Islam. Jadi ketika seseorang ingin menyembelih binatang maka dia harus beragama Islam. Apabila dia tidak beragama Islam maka tidak halal penyembelihannya tersebut. Maka kita pun sebagai orang yang ingin memakan makanan hewan tersebut haram untuk memakannya. Yang kedua, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ketika menyembelih ayam, orang-orang biasanya membacakan bismillah lalu membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya yang ketiga yaitu binatang yang halal. Nah, jadi binatang ini cara mendapatkan memang sudah ditentukan halal dalam syariat Islam, maka halal pula untuk disembelih. Yang keempat yaitu alat yang digunakan harus tajam. Nah, jadi ketika kita ingin menyembelih hewan atau binatang ternak, maka kita harus memastikan bahwasanya alat yang kita gunakan tersebut harus tajam, pisaunya harus tajam ataupun goloknya harus tajam agar tidak menyiksa kepada hewan tersebut. Yang terakhir yaitu tidak dengan batu, kuku, gigi, dan sebagainya. Jadi ketika kita menyembelih tidak boleh dengan batu ataupun kuku manusia ataupun dengan gigi. Nah, maka itu diharamkan, tidak diperbolehkan karena menyiksa daripada hewan tersebut. Nah, selanjutnya hikmah daripada makan binatang halal. Apa saja hikmahnya? Yang pertama yaitu menyehatkan jasmani dan rohani kita karena memakan hal-hal yang baik. Yang kedua, meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita makan binatang halal, maka insya Allah kita akan meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu menjaga hati dan akal karena telah memakan makanan yang halal, yang
dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mendapat keberkahan daripada makanan yang kita makan tersebut. Dengan makanan-makanan halal tersebut, maka keberkahan daripada syaripati makanan tersebut kita dapatkan, sehingga akan membuat jasmani dan rohani kita menjadi sehat walafiat. Nah, anak-anak Bapak semuanya, mungkin sekian dulu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.